Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AR Solution. Dalam video kali ini saya akan mereview novel kedua yang saya baca, yaitu berjudul Life is Beautiful. Novel ini ditulis oleh Agnes Dapanar dan Roni Irawan. Nah, novel ini diangkat dari sebuah kisah nyata dan berisi motivasi. Nah, motivasinya apa? Tentunya kalian pengen tahu kan? Nah, kalau pengen tahu, silahkan bisa dibaca novelnya. Oke, dalam review video kali ini saya akan menceritakan 3 bagian penting, yaitu yang pertama adalah tokoh yang ada pada novel. Kemudian yang kedua, alur ceritanya. Nah, yang ketiga adalah pesan-pesan yang bisa kita dapat dari novel ini. Tentunya motivasi-motivasi apa yang kita dapat, ya. Nah, langsung saja, yang pertama adalah tokoh. Nah, dalam novel ini saya ambil 2 tokoh penting. Ya, sebenarnya sih banyak tokoh yang diceritakan di novel ini, tapi saya lebih fokus ke 2 tokoh ini, yaitu Inet dan Carla. Nah, Inet ini adalah seorang cewek tomboy. Nah, Carla sendiri adalah cewek feminim yang rajin, ya. Nah, kemudian kita langsung ke alur ceritanya. Nah, yang pertama adalah awal masuk di sekolah baru. Ya, latar belakang dari Inet itu sendiri adalah dia ini adalah anak dari SMP yang ada di Jakarta. Tapi karena dia sudah lulus SMP, kemudian dia masuk ke SMA, di SMA-nya dia memutuskan untuk mendaftar di SMA Bogor. Nah, kenapa dia mendaftar di SMA Bogor? Karena dia mengikuti ayahnya yang bekerja di Bogor supaya tidak jauh. Nah, layaknya sekolah pada umumnya, pastinya anak baru pasti ada masa orientasi sekolah. Nah, Inet pun di sini melaksanakan masa orientasi sekolah. Nah, di sekolah ini Inet tentunya tidak punya teman satupun karena dia berasal dari Jakarta dan dia sekolah di Bogor. Nah, beruntungnya di sini Inet kenal dengan Carla. Ya, di sini pertama kali mereka bertemu. Nah, di pertemuan ini pun tidak sengaja karena di sini Carla membantu Inet. Tadinya Inet yang tidak membawa sebuah pita untuk mengikuti sebuah MOS. Nah, kebetulan si Carla membawa 2 buah pita. Jadi satu pitanya dipinjamkan ke Inet. Jadi Inet terlepas dari hukuman dari kakak kelasnya. Nah, setelah mengikuti MOS, tibalah waktunya untuk masuk kelas. Nah, di pertama kali dia masuk kelas. Inet pun di dalam kelas di sini tidak ada satupun yang dia kenal. Nah, kebetulan Carla masuk ke dalam kelas yang sama seperti Inet. Jadi mereka berdua saling berbincang. Jadi mereka di sini saling berteman dan menjadi akrab satu sama lain. Nah, sampai suatu ketika si Carla jatuh sakit. Nah, sakit yang diderita Carla ini cukup serius. Nah, Carla di sini dinyatakan sakit kanker oleh dokter. Nah, Carla Carla pun mengikuti pengobatan, menjalani operasi sampai mengikuti kemoterapi juga untuk kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Nah, sampai suatu ketika setelah Carla dinyatakan membaik dari penyakit kankernya, Carla pun bergegas untuk kembali lagi berangkat sekolah dan mengikuti aktivitas seperti biasa karena Carla tidak pengen ketinggalan pelajaran lebih jauh lagi. Nah, suatu ketika seorang guru memberikan tugas kepada anak-anaknya. Nah, sebelum memberikan tugas, gurunya bercerita bahwasanya manusia itu tidak bisa memilih mau dilahirkan ataupun tidak, dan
manusia pun tidak bisa memilih ke depannya dia akan menjalani seperti apa. Tapi manusia bisa menentukan dia besok mau dikenang seperti apa. Seperti pejuangkah ataukah seperti sebagai orang yang gagal di tengah jalan. Jadi di sini gurunya memberikan tugas untuk menulis apa yang ingin dikenang dari mereka. Karena keterbatasan yang dimiliki Carla, karena dia menjalani kemo mengakibatkan dia lemas. Jadi Carla minta tolong kepada gurunya untuk dikasih keringanan. Dia tidak mau nulis tapi menggambar. Tapi dia berjanji dia akan menceritakan apa maksud dari gambar yang ia buat. Nah, di sini Carla menggambar sebuah tulisan yaitu Life is Beautiful dan dua tangan yang saling bergenggaman. Nah, di sini Carla menceritakan maksud dari gambar yang dia buat. Life is Beautiful itu sendiri adalah dia menceritakan bahwa hidup itu sangat indah. Jadi dia menceritakan bahwa dia sangat bersyukur sekali hidup di dunia ini dengan keterbatasan-keterbatasan yang dia miliki. Tentunya dia bersyukur karena dia masih bisa menjalani hidup seperti ini. Kemudian gambar dua tangan yang saling berjabatan. Dia sangat bersyukur juga memiliki teman-teman, keluarga, dan bapak ibu guru yang peduli dengan dia dan selalu menolong dia dengan keterbatasan yang dia miliki. Nah, itu adalah maksud dari gambar yang digambar oleh Carla. Kemudian waktu ujian pun telah tiba. Anak-anak mengikuti ujian yang dilaksanakan. Begitu juga dengan Carla. Walaupun dia lemas, walaupun dia sakit, tapi dia tetap mengikuti ujian. Karena impian dari Carla yaitu bisa lulus ujian di SMA. Jadi dia berusaha dengan keras untuk mengikuti ujiannya, walaupun dia lemas, walaupun dia sakit. Dan teman baiknya pun mensupport Carla. Jadi berangkat sekolah dia ditemanin oleh Inet, kemudian dibantu Inet dalam berjalan, bahkan dibantu untuk duduk dan berdiri dari bangkunya karena kondisi Carla yang semakin memburuk. Setelah ujian selesai, Carla pun jatuh drop karena penyakit yang dideritanya. Nah, keluarganya pun bergegas melarikan Carla ke rumah sakit. Nah, di dalam perjalanan Carla bercerita kepada orang tuanya. Dia bilang kalau dia sudah merasa senang karena impian yang dia inginkan sudah dilaksanakan, yaitu mengikuti ujian. Walaupun dia belum tahu lulus atau tidaknya, tapi dia sangat senang sekali karena telah mengikuti ujian. Nah, sesampainya di rumah sakit, Carla pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tidak bisa menahan penyakit yang dideritanya, dan dia pun meninggal dunia. Nah, hari kelulusan pun telah tiba. Semuanya sangat senang karena dengan kelulusan yang mereka peroleh. Inet pun juga senang karena dia juga lulus. Dan yang paling Inet senang karena temannya Carla juga dinyatakan lulus. Jadi impian Carla di sini semuanya sudah tercapai, yaitu mengikuti ujian, kemudian sampai lulus SMA. Walaupun si Carla tidak bisa merayakannya bersama Inet. Nah, inilah alur cerita dari novel yang sudah saya baca ini.
Kemudian pesan-pesan yang bisa kita dapat dari novel ini. Nah, pesan apa saja yang bisa kita dapat dari novel ini? Kalau dari saya sih banyak sekali ya, tapi di sini saya fokus beberapa saja. Yang pertama adalah perkataan dari guru, yaitu kita tidak pernah bisa memilih mau dilahirkan ataupun tidak. Tapi kita bisa memilih ketika dipanggil oleh Tuhan besok, kita mau dikenang sebagai apa? Mau sebagai orang baik, mau sebagai pejuang, ataupun mau sebagai orang yang gagal. Itu yang menentukan adalah kita sendiri. Nah, kemudian dari tulisan Carla, yaitu life is beautiful, hidup itu sangatlah indah, jadi kita harus mensyukuri hidup yang kita miliki. Oke, itu saja review dari novel yang sudah saya baca kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kritik dan saran, silahkan bisa di komen di kolom komentar. Silahkan dibaca novelnya. Terima kasih.